Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku semua, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan nikmat yang berupa modal utama. Nikmat dan modal utama bagi kita semua itu adalah umur, ya. Al-umru ra'sul mali. Umur itu adalah modal utama, karena tanpa umur berarti kita sudah tidak hidup. Kalau kita hidup kita tidak bisa apa-apa. Maka tentu mari itu kita syukuri bersama-sama sehingga Allah nanti akan membukakan pintu yang lain untuk memberikan rezeki kepada kita. Rezeki tidak harus berupa materi. Tadi umur itu adalah rezeki yang paling utama yang dapat, dengan rezeki itu kita dapat melakukan apa saja hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Yang kedua tentu sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shahibus syafa'ah. Semoga kita kelak menjadi bagian dari pengikutnya yang diberikan syafaat di yaumul akhir. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita sudah masuk hari keempat insyaallah. Semoga Allah berkenan memberikan pada kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, salah satu dari rukun Islam yaitu puasa Ramadan. Yang tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan puasa Ramadan ini, mungkin karena sedang sakit atau mungkin justru karena Allah belum membukakan pintunya, ya, pintu hamba tersebut untuk mendapatkan hidayah menjadi seorang mukmin. Karena apa? Karena salah satu syarat dari yang
sudah mencapai yang khos, ya, puasa yang khusus. Artinya tidak hanya sekedar menghindarkan dari sesuatu yang membatalkan atau al-mubtilat, tapi jauh lebih dari itu. Kalau kita sudah sampai pada level itu, maka insya Allah minimal puasa kita sudah menuju kesempurnaan dari apa yang semestinya. Tentu tidak mudah, maka perlu latihan terus-menerus, ya, sehingga puasa kita yang kita lakukan setiap tahunnya selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan ini, tiap tahunnya meningkat kualitasnya, sehingga apa? Sehingga tujuan dari puasa yaitu menuju ketakwaan yang bagus dapat tercapai. Maka paling tidak anak-anakku sekalian, kita semua bisa berikhtiar, bisa berusaha untuk menggapai dan mewujudkan puasa yang sempurna. Ada beberapa banyak langkah atau banyak step yang perlu dan wajib kita lakukan. Di antaranya ada 6 perkara, ya, 6 perkara yang mungkin bisa kita lakukan, sehingga dengan itu nanti kita semua dapat mencapai kesempurnaan puasa. Sebab apa? Sebab kalau puasanya kita yang kita lakukan hanya ala kadarnya, maka jangan-jangan kita nanti termasuk mukhotob. Mukhotob itu yang dituju, yang diajak bicara. Siapa? Dari apa? Mukhotob dari apa? Dari hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sangat populer. Laisa siyamu minal akli wa syubbi, innama siyamu minal lagwi wa rafasi. Atau banyak, ya, banyak sekali hadis yang juga menyatakan bahwa betapa banyak orang yang melakukan puasa, ya, minal fajri, ya, hatta maghribi, yumsiku anil mubtilati. Sudah, ya, dari sejak fajar begitu sahur, kemudian imsak, menjaga diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan hingga maghrib tiba. Namun dapatnya apa? Dapatnya hanya lapar dan dahaga. Semoga kita semua tidak termasuk, ya, mukhotob atau yang dituju oleh hadis tersebut. Maka untuk itu anak-anak semua, tadi kita sampaikan, laisa siyamu minal akli wa syurbi. Sesungguhnya puasa itu tidak hanya apa? Tidak hanya imsak, menahan, menjauhkan diri dari apa? Minal akli, tidak makan, wa syurbi, dan juga tidak minum. Tidak hanya itu. Innamasyiam minal lagwi wa rafasi. Namun puasa jauh dari itu. Tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, namun juga meninggalkan hal-hal yang bersifat sia-sia dan juga hal-hal yang seronok, hal-hal yang tidak baik. Untuk itu anak-anakku yang berbahagia, mari kita berusaha melewati
Artinya kita selalu digoda, ya, diarahkan pandangan kita untuk melihat sesuatu yang dilarang. Maka kita semua selalu berusaha ya untuk ghadul basari, untuk menahan, melindungi pandangan kita dari hal-hal yang dilarang tadi. Faman tarakaha min khaufillahi adzabahu jalla wa azza. Jika seseorang itu mampu meninggalkan, mampu menjauhi, mampu mencegah pandangan yang tidak baik tersebut, pandangan terhadap yang tidak baik dan dilarang tersebut, min khaufillahi, karena apa? Karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, maka azabahu, Allah akan memberikan pahala. Jalla wa azza, Allah Jalla wa azza memberikan pahala kepadanya. Berupa apa? Berupa keimanan, ya, yang dia akan rasakan manisnya keimanan tersebut di dalam hatinya. Nah, ini yang pertama. Jadi dengan apa? Dengan menjaga pandangan kita atau ghadul basar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena merasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan balasan berupa nikmatnya iman yang ada dan kita rasakan dalam hati kita. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sumasani, ya. Sumasani yang kedua adalah apa? Yang kedua anak-anakku sekalian, hifdzul lisani. Al-awwal ghadul basari, sumasani hifdzul lisani. Nah, ini kita sudah mafhum, sudah paham, sudah tahu ya bahwa keselamatan seseorang itu terletak pada apa? Menjaga lisannya. Begitu juga apalagi saat berpuasa, kita wajib untuk menjaga lisan kita. Kenapa? Ya, karena dari lisan pula lah sering ya menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertentangan. Maka kita jaga lisan kita dengan cara berpuasa. Ya, puasa lisan kita dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Rasulullah mengingatkan, as-siyam sunnatun. Puasa itu adalah ibadat perisai. Maka fala yarfus wala yajhal. Kalau kita sedang berpuasa, jangan sampai kita yarfus. Yarfus itu apa artinya? Berkata yang kotor, berkata yang tidak baik, wala yajhal, ya, tidak
90. Ada yang mungkin ngaji sama saya itu sudah 2 bulan nggak berangkat. Ayo siapa? Silakan nanti anak-anak saya mengajak semuanya basahi lisan kita dengan zikrullah, dengan tilawatil Qur'ani. Kalau satu saya ngajar anak-anak ngaji itu paling tidak setengah halaman. Kalau panjang ayatnya ya ada 5 ayat, kalau ayatnya pendek-pendek ada 10 sampai 15 ayat. Kalau satu ayat itu terdiri dari 120 huruf, coba dikalikan sendiri. Kalau kita tidak membaca, ya kita tidak dapat apa-apa. Allah sudah menjanjikan akan dilipat gandakan. Itu kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan, apa yang mau dilipat gandakan? Tidak ada. Maka mari anak-anak semuanya, mumpung ini Ramadan, kita dilatih, diajak, diajari ya untuk menuju Ramadan atau puasa yang sempurna. Sumas salis hifdzul, tadi yang pertama hifdzul basar, summa hifdzul lisan, summa salis hifdzul apa pendengaran, udunain ya, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Nah, ini jadi anak-anak semuanya sudah 3 hal yang perlu kita lakukan sehingga apa? Sehingga puasa kita yang kita lakukan di tahun ini 1446 Hijriah ini meningkat menuju puasa yang lebih sempurna. Kemudian yang keempat apa? Menjaga atau menahan anggota tubuh kita dari berbagai perbuatan yang dilarang atau yang diharapkan. Nah, ini tadi saya katakan rubaso ini betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan haus atau dahaga. Sudah kita yang menahan rasa lapar, menahan dahaga, tapi kita tidak menahan hal-hal yang lain, maka
4:30 sampai jam sekarang 6:03 atau 4 menit. Nah, begitu Pak. Nah, semua yang tadi sepanjang puasa seharian itu, ayam itu halal hukumnya, tapi tidak boleh dimakan karena kalau dimakan membatalkan. Atau mungkin kora, ya, atau mungkin yang lain. Nanti setelah maghrib itu semuanya boleh dimakan. Tetapi ingat anak-anak semua, walaupun halal, walaupun boleh dimakan, Rasulullah menganjurkan dan mengajarkan untuk tidak berkenyang-kenyang. Ya, karena apa? Kalau begitu maghrib makan sekenyang-kenyangnya, nanti ibadah-ibadah lain atau ya membaca Quran males, ngantuk, ya, tidak tarawih, sampai bahkan nanti tidak sahur. Nah, ini yang tidak boleh seperti itu. Maka sekedar membatalkan puasanya, ya, makan minum, ya, sehingga nanti apa? Sehingga nanti ketika tarawih juga bisa dilaksanakan dengan baik, tidak ngantuk, sehingga kita bisa melakukan tilawah atau tadarus. Berkaitan dengan tilawah atau tadarus ini, saya menyampaikan untuk yang khususnya yang kelas atas, tolong yang kelas 4A nanti tadarus khatam 1 kali, 4B khatam 1 kali, 5A khatam 1 kali, 5B khatam 1 kali, 6 IPA 1 khatam 1 kali minimal, ya, kemudian IPA 2 6 IPA 2 khatam 1 kali, dan kelas 6 IPS khatam 1 kali. Satu kelas artinya nanti dibagi, ya. Kalau ada 15 anak, ya berarti 2 juz. Kalau ada yang lebih sedikit, ya lebih banyak membacanya, insya Allah lebih banyak kebaikan yang akan diterima oleh yang bersangkutan. Ya, anak-anak semuanya, yang kelas khususnya kelas 4, 5, 6, yang kelas 1, 2, dan 3 mungkin juga 1 kali silakan ketua kelasnya nanti dibagi, kamu baca juz berapa, kamu baca juz berapa. Wah, jangan alasan, wah kami yang kelas 6 ini, kami sedang asesmen. Tidak ada alasan asesmen untuk tidak membaca Al-Quran. Justru dengan asesmen, ya, kita giatkan lagi untuk tilawatul Quran. Dan yang keenam, anak-anak semuanya, kita setelah melakukan seharian, ya, seharian puasa sampai dengan berbuka, maka ada di antara kita yang tahu apakah puasa kita hari ini makbul, diterima atau tidak. Tidak ada. Maka untuk itu kita jadikan hati kita untuk selalu berharap, ya, berharap dan berharap, karena kita tidak tahu, nggak ada tanda-tandanya puasanya diterima itu kayak apa, nggak kelihatan, ya. Maka kita, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anakku semuanya hadirin, kita jadikan hati kita untuk ikhtisab, untuk berharap, rojaan, berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita hari ini, dari hari pertama hingga hari terakhir besok di Ramadan. Kalau seperti itu, jika kita nanti pada akhirnya betul-betul menjadi orang-orang yang takwanya meningkat, ya, ketakwaan
lima. Tapi semua anggota tubuh kita itu ya kita jaga. Karena apa anak-anak ya? Semua anggota tubuh kita itu diibaratkan seperti hasil tanaman ya, hasil panen. Semua yang ada yang kita peroleh itu dizakati, dikeluarkan zakatnya. Itu juga tubuh kita ya. Semua itu ada zakatnya, dan zakatnya itu hadis Rasulullah likulli syai'in zakatun, semua ada zakatnya. Kemudian wazakatul jasadi, dan zakatnya